Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya Giova di channel Giova Pit Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kita kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat terapi mandi dengan menggunakan rebusan daun serai untuk murai batu. Nah, ikuti terus ya teman-teman video ini agar teman-teman tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang merasa adalah penonton setia channel ini, alangkah baiknya teman-teman untuk membantu channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Dengan cara subscribe kalian telah membantu channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk berikan like videonya, karena dengan like itu sudah menandakan kalian menonton video ini. Nah teman-teman, kita langsung saja di topik kita kali ini. Apa manfaat terapi mandi dengan menggunakan rebusan daun serai untuk murai batu? Nah, manfaat terapi mandi dengan rebusan daun serai untuk murai batu cukup dilakukan sebulan sekali ya teman-teman. Terapi mandi ini dengan menggunakan daun serai memiliki banyak manfaat untuk murai batu yang belum diketahui ya teman-teman. Jadi masih jarang diketahui oleh banyak kicau mania murai batu. Nah, biasanya terapi mandi rebusan daun serai ini bisa dilakukan atau sering dilakukan pada burung perkutut ya teman-teman. Namun sesuai dengan pengalaman saya, manfaat terapi mandi dengan menggunakan daun serai ini berlaku dan sangat bagus sekali manfaatnya untuk semua jenis burung ya teman-teman, khususnya untuk burung murai batu. Nah, bukan hanya kesehatan, penampilan murai batu akan semakin mempesona dengan terapi mandi rebusan daun serai ini. Nah, lakukan terapi mandi dengan rebusan daun serai ini cukup sebulan sekali saja teman-teman. Lakukan pada sore hari. Efeknya rebusan daun serai ini bikin murai batu lebih nyaman ya teman-teman dan tenang. Nah, nyaman inilah yang sangat bermanfaat untuk murai batu atau sangat berguna sekali untuk murai batu, khususnya untuk murai batu yang fight tertinggi ya teman-teman. Dijamin burungnya akan lebih gacor dan juga akan stabil antara birahi dan juga emosinya. Untuk burung-burung yang malas bunyi, saya jamin akan lebih rajin berbunyi ya teman-teman. Dan ada bonusnya teman-teman, bonusnya bulu mulai mengkilap ya teman-teman, dan kutu itu hilang ketika diberikan mandi dengan rebusan daun serai. Nah teman-teman, resep terapi pemandian untuk murai batu ini saya bagikan sesuai pengalaman saya, dan tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk edukasi ya teman-teman, ataupun berbagi ya teman-teman, begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua kicau mania murai batu Nusantara. Yang sebenarnya ya teman-teman, ada faktor ketidaksengajaan. Awalnya begini ya teman-teman, dulu sekitar 1 tahun yang lalu saya berinisiatif menyembuhkan murai batu saya yang stres ya teman-teman, akibat cabul ataupun cabut bulu dengan menggunakan rebusan daun serai. Karena terlintas di pikiran saya, daun serai ini sangat banyak mengandung zat unik dan juga bermanfaat. Dan alasan utama saya menggunakan media rebusan daun serai ini juga karena adanya rujukan ataupun saran dari senior.
Nah, bahwa dengan rebusan daun serai ini ataupun kita menggunakan airnya, murai cabul bisa sembuh dengan sering ataupun rutin dimandikan menggunakan air daun serai ya teman-teman. Akhirnya saya coba setiap hari saya mandikan burung yang cabul menggunakan air rebusan daun serai. Nah, setelah beberapa minggu sampai 1 bulan, akhirnya murai batu saya sembuh teman-teman. Nah, secara tidak langsung murai batu saya ini kembali gacor dan rajin bunyi tanpa melampiaskan emosinya dengan mencabuti bulu sayapnya. Karena pada waktu itu murai batu saya ini cabul sayap teman-teman, bukan cabul yang di bagian dada ataupun ekor ya teman-teman. Nah, karena saya takut kalau cabul ini akan kambuh, maka saya berinisiatif lagi teman-teman untuk menjadwalkan mandi serai ini yang awalnya seminggu sekali, pagi sore, sampai terbawa wajib mandi air rebusan daun serai ini setiap 1 bulan sekali teman-teman. Dan kebiasaan ini ya teman-teman terbawa hingga saat ini ya teman-teman untuk semua jenis burung yang saya pelihara tanpa terkecuali, dan hasilnya luar biasa untuk kesehatan burung dan bisa meningkatkan kegacorannya ya teman-teman. Ataupun kira-kira ada masalah ataupun burung yang problem, diberikan pemandian daun serai ini akan sangat bagus ya teman-teman efeknya. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, saya juga penghobi ayam ya teman-teman, penghobi ayam hias dan juga ayam kontes. Semua ayam saya tidak luput juga diberikan pemandian daun serai ataupun menggunakan air dari rebusan daun serai, dan efeknya juga sangat bagus, bisa membunuh kutu ya teman-teman, bisa menyehatkan bulu dan juga nafas ayam. Nah, daun serai ini mudah sekali ya teman-teman dijumpai di lingkungan masyarakat khususnya ya teman-teman, ataupun di sekitar pekarangan rumah yang mungkin teman-teman masih tinggal di pedesaan. Itu sangat mudah sekali untuk mencari daun serai. Nah, cara pembuatannya pun sangat mudah teman-teman. Kicau mania bisa buat sendiri di rumah. Caranya begini ya teman-teman, ambil daun serai, ingat daunnya saja ya teman-teman, bukan batangnya. Karena kalau batang fungsinya akan berbeda dan khusus untuk mandi. Kalau batang khusus untuk campuran air minumnya setiap minggu sekali. Nah, itu pun saya gunakan botol tetes 30 ml ya teman-teman. Saya berikan 5 tetes saja setiap pemakaian, karena jika murai batu kalian masih asing dengan bau aroma serai, burung akan enggan minum ya teman-teman. Nah, daun serai kita ambil secukupnya, kita rebus sampai air mendidih ya teman-teman, lalu diamkan ataupun tiriskan sampai airnya dingin. Dan selanjutnya teman-teman buat murai batu teman-teman ini agar ingin mandi ya teman-teman. Contohnya ya disemprot dulu menggunakan hand spray ya teman-teman, disemprot dengan semprotan halus ya teman-teman. Nah, jika sudah terpancing, maka teman-teman bisa masukkan cepuk mandi ke dalam sangkar. Nah, dengan dicampur dengan rebusan daun serai ya teman-teman, atau bisa juga di dalam keramba. Namun pemberian rebusan daun serai ini airnya volume disesuaikan dengan wadahnya ya teman-teman. Kalau untuk keramba ya teman-teman bisa campurkan rebusan daun serai ini lebih banyak. Lakukan 1 bulan sekali saja, rasakan perubahannya ya teman-teman. Nah, selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Dan teman-teman tinggal tunggu saja perubahan dari terapi mandi menggunakan rebusan daun serai. Nah, mandi serai atau mandi dengan menggunakan air yang telah direbus bersama dengan daun serai adalah praktek yang umum ya teman-teman, dilakukan beberapa pemilik burung murai batu. Namun hanya beberapa saja yang tahu. Hal ini diyakini memiliki beberapa manfaat potensial ya teman-teman untuk kesehatan dan perawatan burung murai batu.
Dan tidak berlaku hanya untuk burung murai batu, untuk semua jenis burung ya teman-teman. Meskipun efeknya bisa bervariasi tergantung pada individu burung itu sendiri. Beberapa manfaat yang mungkin terkait dengan mandi serai untuk murai batu, teman-teman simak saja, inilah beberapa manfaatnya. Manfaat yang pertama, membantu mencegah dan juga mengurangi parasit. Daun serai memiliki sifat anti parasit alami yang bisa membantu mencegah atau mengurangi investasi parasit pada bulu dan juga kulit burung murai batu. Nah, inilah alasannya kenapa murai batu yang cabul harus diberikan mandi serai ataupun terapi menggunakan air rebusan dari daun serai ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah mengurangi bau burung ya teman-teman. Mandi serai juga dapat membantu mengurangi bau tidak sedap pada burung yang dapat berasal dari kotoran dan juga minyak pada bulu. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah manfaatnya dapat merangsang kesehatan bulu. Mandi serai ini dapat membantu membersihkan dan juga merawat bulu burung, menjadikan lebih bersih dan mengkilap teman-teman. Dan manfaat yang terakhir adalah efek yang menenangkan. Beberapa pemilik burung murai batu melaporkan, termasuk saya sendiri ya teman-teman, bahwa mandi serai ini ataupun mandi menggunakan rebusan daun serai ini dapat memberikan efek menenangkan pada burung murai batu, membantu mengurangi stres dan kecemasan ya teman-teman. Nah, contohnya seperti mengurangi birahi, bisa meredam emosi ya teman-teman, atau bisa menstabilkan keduanya ya teman-teman. Nah, penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa manfaat mandi serai ini mungkin bervariasi antara burung individu dan tidak semua burung akan merespon dengan cara yang sama. Tergantung dari masing-masing problem burung itu sendiri ya teman-teman. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa daun serai yang digunakan itu aman, tidak terkontaminasi bahan kimia berbahaya, dan bahwa air yang digunakan dalam mandi serai bersih dan bebas dari kuman ya teman-teman. Nah, selain mandi serai, perawatan burung murai batu yang baik juga termasuk memberikan makanan yang seimbang, air bersih, air minum ya teman-teman, lingkungan yang bersih, dan perhatian yang cukup dari pemiliknya. Oke teman-teman, itulah beberapa manfaat dari terapi mandi menggunakan rebusan daun serai ya teman-teman untuk murai batu. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jika teman-teman merasa video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya, agar ini juga dapat bermanfaat untuk orang banyak ya teman-teman. Dan saya ingin tahu tentang pendapat kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya Giova, salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.